Hi, welcome to File 21, Increasing Your Knowledge. Sebenarnya saya punya beberapa stok kisah dan cerita tentang Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini atau Ngerso Dalem itu cukup banyak. 2 di antaranya sudah saya tayangkan di YouTube, linknya ada di deskripsi. Yang lainnya menyusul. Dan saya buat video ini sebetulnya tidak termasuk dalam bahan cerita yang saya kumpulkan. Namun setelah saya mendengarkan sebuah rekaman suara Ngerso Dalem atau Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang menceritakan tentang bagaimana proses penandatanganan perjanjian politik dengan Belanda, di mana saat itu beliau bercerita tentang mimpi atau mungkin lebih tepatnya ilham yang menyuruh beliau untuk segera menandatangani saja perjanjian itu. Toh Belanda tidak akan lama lagi akan hengkang katanya dari Nusantara. Dan kejadian itu adalah pada tahun 1940-an awal. Bagaimana beliau bisa tahu bahwa Belanda akan hengkang? Jepang pun belum ada saat itu. Jadi begini bos, pasca mangkatnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 yang bernama lengkap Gusti Raden Mas Suyadi pada tanggal 22 Oktober 1939, itu tidak serta-merta menasbihkan Raden Mas Dorojatun kala itu, atau Sri Sultan Hamengkubuwono IX, naik tahta menggantikan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Beliau harus berunding dulu dengan diplomat ulung Belanda yang bernama Lucien Adam untuk membahas kesepakatan-kesepakatan politik antara Keraton Yogyakarta dengan pemerintahan Belanda saat itu. Ngerso Dalem atau Gusni Raden Mas Dorojatun berusaha mempertahankan kedaulatan tanah airnya, Yogyakarta. Beberapa persyaratan yang diajukan oleh Belanda itu tidak bisa diterima oleh Ngerso Dalem. Saya akan jelaskan kemudian tentang hal ini. Mereka berunding selama 4 bulan setiap hari, nyaris tanpa libur. Dan inilah perundingan paling alot antara Belanda dengan kerajaan lokal selama Belanda menjajah Indonesia. Sampai akhirnya pada suatu hari Ngerso Dalem mendapatkan ilham berupa seruan dalam mimpinya agar segera ditandatangani saja perjanjian tersebut, karena dalam mimpinya itu ada kalimat yang menyatakan bahwa Belanda itu akan hengkang dari Nusantara beberapa tahun kemudian. Nah inilah yang membuat saya menggelitik, kok bisa tahu gitu. Lalu bagaimana kisah lengkapnya? Nah ini dia, saya akan bahas di sini yang saya lansir dari beberapa sumber terpercaya. Salah satunya dari Biographical Documentary of Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Yuk. Ceritanya begini, kita mulai dari agak jauh sedikit ke belakang ya. Yogyakarta itu berdiri pada tahun 1755. Keberadaannya itu diawali dengan peperangan antara Pangeran Mangkubumi dengan Belanda. Di belakang kakaknya Pakubuwono II. Pangeran Mangkubumi menyadari bahwa belum saatnya VOC meninggalkan Nusantara saat itu. Maka perjanjian damai pun dilakukan, yang dikenal dengan nama Perjanjian Giyanti. Pangeran Mangkubumi kemudian mendirikan keraton yang sekarang dikenal sebagai Yogyakarta. Peperangan usai, negeri baru berdiri. Para pengikut Pangeran Mangkubumi mulai menghuni kawasan Yogyakarta. Selanjutnya Pangeran Mangkubumi diberi gelar Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1. Inilah keraton baru yang penuh warna, karena pendukung dan pengikut Pangeran Mangkubumi itu berasal dari multi etnis, berbagai etnis. Ada Tionghoa, ada Bugis, ada Makassar, ada Madura, dan tentu saja Jawa. Semuanya melebur menjadi satu sebagai warga asli Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat. 12 April 1912 pada masa kepemerintahan Sultan Hamengkubuwono ke-7, lahirlah seorang bayi lelaki putra dari Gusti Raden Mas Suyadi dengan Gusti Raden Ayu Kustila. Pangeran kecil ini diberi nama Gusti Raden Mas Dorojatun. Gusti Raden Mas Suyadi kemudian naik tahta menjadi Sultan Hamengkubuwono ke-8. Putra-putra Sultan Hamengkubuwono ke-8 ini dididik dengan cara yang berbeda. Mereka dititipkan kepada keluarga-keluarga Belanda sejak usia dini. Demikian juga dengan Dorojatun. Dititipkan pada keluarga Belanda, yaitu keluarga Mulder, sejak usia 4 tahun. Harapan Sultan, para putra dididik sebagai orang biasa tanpa keistimewaan. Pro kontra di kalangan keraton pun terjadi. Apalagi para pangeran kecil ini kerap akan mewarisi kewibawaan keraton. Langkah Sultan Hamengkubuwono ke-8 ini ternyata terbukti benar. Para pangeran kecil itu, termasuk Dorojatun, menjadi pribadi yang sederhana, disiplin, tangguh, dan mandiri. Pada Dorojatun menjadi hal penting sebagai bekal menjadi pemimpin di masa depan. Pada usia ke-18 tahun, Dorojatun dikirim ke Belanda untuk kuliah di sana bersama beberapa saudara-saudaranya. Namun sebelum kuliahnya selesai,
Beliau terpaksa harus dipanggil pulang ke Yogyakarta karena Sultan Hamengkubuwono ke-8 mengangkatnya menjadi putra mahkota. Sekitar seminggu kemudian, tanggal 22 Oktober 1939, Sultan Hamengkubuwono ke-8 mangkat. Namun mangkatnya Sultan Hamengkubuwono ke-8 ini tidak serta-merta membuat Gusti Raden Mas Doro Jatun itu naik tahta. Mahasiswa doktoral Indologi yang belum sempat menyelesaikan kuliahnya ini harus berunding dulu dengan diplomat ulung Belanda Lucien Adam untuk membahas kesepakatan politik antara Keraton Yogyakarta Hadiningrat dengan pemerintahan Belanda. Gusti Raden Mas Doro Jatun berusaha keras untuk mempertahankan kedaulatan tanah airnya Yogyakarta sebagai kerajaan merdeka. Namun ada 3 hal utama yang menjadi bahan perdebatan alot di sini. Yang pertama adalah kedudukan Pepatih Dalem ditunjuk oleh Belanda. Yang kedua, Dewan Penasehat yang tidak bebas kepentingan, jadi boleh diintervensi. Yang ketiga, prajurit keraton akan dijadikan sebagai bagian dari prajurit Belanda. Nah, ketiga hal ini tentu saja memberatkan Yogyakarta. Belanda seenak udelnya saja saat itu menempatkan orang-orangnya dalam posisi penting di kerajaan. Belum lagi, prajurit keraton akan berada di bawah komando mereka. Betapa liciknya Belanda saat itu, menempatkan Gusti Raden Mas Doro Jatun hanya sebagai simbol kerajaan saja, tanpa kekuasaan. Maka dari itulah terjadi perundingan paling alot antara Belanda dengan kerajaan lokal. Perundingan ini berjalan selama 4 bulan nyaris tanpa libur, seperti yang sudah saya utarakan tadi. Mari kita simak rekaman suara asli Sultan Hamengkubuwono ke-9 atau Ngerso Dalem, hingga beliau mengambil keputusan untuk menandatanganinya. Ini dia. Saya waktu itu belum pernah mengadakan perundingan mengenai politik dan sebagainya. Dan menghadapi seorang kalangan seperti gubernur adat, yang juga ahli adat istiadat Jawa, dan seorang gubernur yang memang pinter di dalam hal kejiwaan dan mengetahui kejiwaan daripada orang-orang Jawa. Perundingan dia lakukan tiap hari, dari jam 8 sampai jam 12, jam 3 sampai jam 5, jam 8 sampai jam 10, jam 11 malam, tiap hari, termasuk hari Minggu. Pada suatu hari, kira-kira jam 6 sore, saya pada waktu itu ya setengah bangun, setengah tidur. Pada waktu itu jelas saya dengar suatu suara yang mengatakan, "Boleh tekan saja apa yang diajukan kepada kamu, toh mereka akan pulang kandang." Oleh karena suara itu, maka saya terkejut dan ya ragu-ragu apakah benar. Tapi anehnya, makin dekat saya akan kembali ke gubernuran untuk melanjutkan perundingan, maka saya makin yakin bahwa itu akan terjadi. Hingga saya datang kepada gubernur, lalu mengatakan, "Gubernur, dah bikin saja kontrak semau gubernur, saya akan cacat." Nah, dari rekaman itu tadi, kita bisa tahu, atau bahkan ini bisa menjadi bukti bahwa Gusti Raden Mas Doro Jatun, Ngerso Dalem, sudah tahu Belanda akan hengkang dari Nusantara lewat mimpinya. Dan akhirnya setelah ditandatangani, beliau dinobatkan sebagai Raja Ngayogyakarta Hadiningrat pada tanggal 18 Maret 1940 dengan gelar Sampean Dalem Ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Ngalogo Abdurrahman Sayyidin Panotogomo Khalifatullah Ingkang Kaping Songo. Sebuah gelar yang panjang tapi penuh makna, terutama pada kalimat Abdurrahman Sayyidin Panotogomo Khalifatullah yang menasbihkan kuatnya keislaman pada kerajaan Yogyakarta saat itu.
Dan secara singkat, beliau biasa disebut Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dan oleh masyarakat Yogyakarta dipanggil Ngerso Dalem. Beliau menjadi pelaksana keraton modern yang dasar-dasarnya sudah dibuat oleh para pendahulunya. Beliau adalah raja yang demokratis, berprinsip pada kedaulatan rakyat, tahta untuk rakyat, dan itu sesuai dengan pidatonya pada saat penobatan sebagai raja. Kurang lebih begini isi pidatonya. Walaupun saya telah mengenyam pendidikan barat yang sebenarnya, namun pertama-tama saya adalah dan tetap adalah orang Jawa. Izinkanlah saya mengakhiri pidato saya ini dengan berjanji. Semoga saya dapat bekerja untuk memenuhi kepentingan nusa dan bangsa, sebatas pengetahuan dan kemampuan yang ada pada diri saya. Begitulah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang kita kenal. Sampai akhir hayatnya, akan dikenang terus oleh masyarakat Jogja khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Kecerdikannya dalam mensiasati kelicikan Belanda, kedermawanannya pada masyarakat kecil, keikhlasannya menyumbang harta kekayaan pribadi untuk Indonesia akan tertulis dalam tinta emas sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sekian dari saya, nantikan artikel-artikel, kisah-kisah, dan video menarik lainnya di File 21. Salam, semoga bermanfaat.